Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 546, yaitu explore a simple network. Jadi di sini ada addressing tabelnya yang bisa kita lihat. Kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu untuk yang pertama menambahkan PC ke topologi, lalu yang kedua menguji konektivitas jaringan, membuat dan mengakses web page, dan menganalisis access list firewall. Gitu. Mungkin di sini penjelasan sebentar. Jadi jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagi data dan resources. Nah, jadi kalau dalam praktikum ini, di sini kita akan bekerja dengan berbagai komponen jaringan yang memiliki fungsi spesifik. Kemudian IP versi 4 menggunakan format 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, masing-masing berisi 8 bit. Kemudian subnet mask digunakan untuk membedakan bagian network dan host dari sebuah alamat IP. Default gateway adalah alamat router yang digunakan untuk mengakses jaringan yang lain. Kemudian protokol jaringan itu ada yang pertama Internet Control Message Protocol atau singkatannya ICMP, yang bisa digunakan untuk testing konektivitas melalui ping. Lalu yang kedua HTTP Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk transfer halaman web. Kemudian ada TCP Transmission Control Protocol, protokol transport yang relatable untuk aplikasi web. Nah, mungkin kita akan langsung aja ke instruksinya. Kita buka, di sini udah ada paket tracernya. Part 1, add the PC to the topology. In this part, you will add PC to the topology and configure them with IP versi 4 addressing. Oke, kita tambahin dulu di bagian end device, lalu pilih PC, kita taruh. Kemudian drag a PC to the work area and place it near S2. Oke, kita deketin ke S2. Nah, kemudian rename the PC as PCA. PCA. Oke. Kemudian drag the PC to the work area and place it near S3. S3 di sini, taruhlah di sini ya. Kita ganti menjadi PC B. Connect a copper strip to cable from the fast Ethernet 0 port of PCA to any available fast Ethernet port on S2. Oke, lanjut. Sekarang yang PCB ke S3. Gak mau. Bentar. Kita pakai yang paling awal aja. Oke, ke satu, ke sini fast Ethernet 0. Oke. Klik PCA, kita klik PCA. Kemudian klik desktop, klik IP configuration. Lalu kita isi 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255 atau /24. Kemudian default gateway 192.168.1.2.
wait, satu. Oke. Repair this for PCB but use the following IP versi 4 address information. Close, kita ke PCB. Lalu kita isi 172.16.32. Next, subnet mask 172.16.31. Kita close. In the instruction window for the activity you're completing, jadi ketika kita udah nganuin ini, di sini ada complete-nya 100%, udah berhasil semua. Kemudian kita bisa cek result di sini untuk melihat required komponen-komponen yang belum complete kalau belum 100. Karena udah 100 ya, tapi nggak apa-apa, kita cek aja kayak gitu ya. Oke, lanjut ke part 2. Klik PCB. Kita ke command prompt, lalu kita ping R3. Kita ping R3 dengan IP-nya 172.16.31. Nah, berhasil. Ping the example server. Ping 64.100.010. Wait. You may have issue initially as a network coverage. Repeat the ping is necessary. Now you know you have connectivity through the internet. Jadi ini nih komen untuk kita menguji konektivitas ke server yang berada di internet. Nah, kita coba lagi. Di sini ada successful, yang di sini berhasil ya. Di sini menunjukkan bahwa routing table sudah dikonfigurasi dengan benar dan PCB dapat mengakses jaringan eksternal. Nah, jika kayak gini gagal, kita tuh harus menunggu beberapa saat untuk network coverage. Jadi, protokol routing seperti RIP atau OSPF membutuhkan waktu untuk mengupdate routing table-nya. Lanjut, kita ping 227. Ini adalah tes yang paling komprehensif karena melibatkan routing melalui multiple services dan melewati firewall. Nah, server device memiliki dua interface internet, yaitu yang 192.168.2.3 dan eksternal, yaitu 209.165.227. Nah, karena ini gagal sesuai dengan perintah di sini, kita repeat untuk ping the necessary-nya. Jadi kita ulanglah pingnya. Nah, di sini udah bisa nih.
Jadi traffic dari PCB harus melalui jalur PCB, lalu ke S3, lalu ke router 3, kemudian ke R1, ke firewall, lalu ke server gitu. Setiap hop memproses paket berdasarkan routing table masing-masing. Lanjut ke part 3, yaitu membuat dan melihat web page. Nah, langkah pertama kita membuat web page di dev server. Pertama, di sini kita klik server PT, kemudian klik services, lalu under the services you default to the first service which is HTTP. Klik new file, kita kasih nama index.html, lalu kita isi. Lalu kita klik save. Oke, kita tunggu ya sebentar. Lalu kita klik yes. Kemudian kita klik PCB, kemudian kita klik web browser. Nah, biasanya kalau di paket tracer membuka web browser agak sedikit lama loadingnya. Jadi di sini kita tunggu aja. Wait. Oke, di sini sudah terbuka. Kemudian tadi sampai mana ya? PCB, di sini di web browsernya kita akses HTTP 209.165.200.227 go. Jadi kita akses ini outside-nya server PT. Nah, your web should display, if not check your configuration and try again. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini saya izin ambil tangkapan layar untuk kebutuhan pengerjaan praktikum ya, di sini laporan praktikum. Oke. Nah, setelah udah di part 4 yaitu modify the firewall access list. Oke, kita minimize aja dulu. Kita klik firewall. Oke, kita klik CLI. Kemudian press enter a couple of time to get a prompt. Nah, kita enable. Lalu the password, this no password. Oke, nggak ada password. Kemudian kita masuk ke configure terminal, lalu show run. Oke. Setelah itu notice the following access list.
Kita lihat, nah di sini ada access listnya. Jadi host 192.168.23, the internal IP versi 4 address of server in the DMZ. The first access list yang pertama, di sini statement mengizinkan any device to access server using menggunakan Internet Control Message Protocol atau ICMP, di mana protokol digunakan untuk ping gitu. Kemudian di access list yang kedua, di sini statementnya mengizinkan any device, perangkat apa saja yang bisa mengakses server menggunakan HTTP untuk protokol menggunakan web browser gitu. Okay. If necessary, please spacebar until you are the command prompt. Oke, sudah. Nah, di sini kita ke configure terminal, di sini udah masuk, jadi nggak usah ketik lagi. Kemudian remove the access list statement that promise ping with the following command. Oke, kita hapus access listnya ya. Kita ketikkan no access list outside extended permit simply and host 192.168.23. From the command prompt on PCB, kita ping server IP versi 4 dari PCB. Kita ping server outside. Outside. Oke, benar. Nah, coba kita lihat. Oke, pertama request timeout. Oke, satu lagi. Oke. Di sini kenapa gagal ya, karena tadi kita untuk perizinannya ICMP-nya kita nggak nambahin access list dari host yang server ini gitu lah. Kemudian kita ke web server di PCB. Oke, kita buka lagi. Kita ke web server lagi, web browser. Kita ke web browser. Oke, kita tunggu dulu ya, agak lama emang. Oke, kemudian kita akses lagi. Nah, karena di sini bisa kelihatan karena kita nggak hapus yang list yang kedua, jadi di sini masih bisa ngakses lah. Oke, jadi untuk lab
Packet Tracer 546 Export a Simple Network. Di sini sudah berhasil dan di sini juga complete-nya udah 100% dan sudah multi sampai step 2D udah terakhir. Jadi praktikum Explore a Simple Network berhasil mencapai semua objektif yang diterapkan. Keempat bagian praktikum telah dilaksanakan dengan sukses. Kemudian memberikan pemahaman komprehensif tentang network device configuration, kemudian connectivity testing, lalu web service implementation, dan security policy management. Oke, cukup sekian video saya mengerjakan Packet Tracer 546 Export a Simple Network. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.